Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anindya Windawati Cahyaningtyas, program studi Ilmu Komunikasi semester 4, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori komunikasi organisasi. Sebelum saya menjelaskan teori komunikasi organisasi, saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi adalah ketika seseorang, kelompok, atau organisasi menggunakan atau menciptakan informasi untuk membuat relasi ataupun menyatu dengan lingkungan baru. Komunikasi memiliki dua jenis. Yang pertama, komunikasi satu arah. Apa itu komunikasi satu arah? Komunikasi satu arah adalah ketika kita memberikan informasi namun kita tidak dapatkan feedback. Seperti contoh, kita membaca koran, kita tidak bisa memberikan feedback kepada yang memberi informasi tersebut. Atau ketika kita menonton televisi dan lain sebagainya. Komunikasi dua arah adalah di mana kita berkomunikasi namun saling mendapatkan feedback. Contoh, kita sedang berdiskusi, sedang berkelompok, sedang menyampaikan pendapat di organisasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Apa itu teori komunikasi? Teori komunikasi adalah pandangan dan strategi yang dilakukan untuk membentuk alat dan rangka kerja untuk menyelesaikan suatu perkara. Atau bisa juga teori komunikasi itu diartikan sebagai ilmu penuntun ketika kita akan menyelesaikan masalah. Jadi teori itu menjadi ilmu panutan kita, tuntunan kita dalam menyelesaikan suatu masalah yang harus dikomunikasikan. Jadi kita mengkomunikasikan hal tersebut berdasarkan teori yang sudah ada. Teori komunikasi organisasi terdiri dari 3 teori, yaitu teori birokrasi Max Weber, teori hubungan antar manusia, teori kepemimpinan Likert. Yang akan pertama saya bahas adalah teori birokrasi Max Weber. Birokrasi itu berasal dari kata bureaucratie yang berasal dari bahasa Prancis, terdiri dari kata bureau yang artinya meja tulis dan kratein yang artinya kekuasaan. Jadi secara terminologi, birokrasi adalah kekuasaan yang berada pada orang-orang di belakang meja atau kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat atau birokrat. Selain birokrasi, terdapat juga otoritas atau kewenangan. Biasanya muncul bersama-sama dengan kekuasaan. Namun pada organisasi, otoritas haruslah sah, yang berarti telah diberikan izin secara formal oleh organisasi. Berikutnya ada spesialisasi. Spesialisasi adalah prinsip kedua dalam organisasi yang berarti sejumlah individu dibagi menurut pembagian pekerjaan dan mereka mengetahui pekerjaan mereka masing-masing dalam organisasi. Max Weber menyatakan bahwa spesialisasi hal penting bagi birokrasi yang rasional dengan garis batas yang jelas dan tegas yang memisahkan satu fungsi bagian dengan bagian lainnya dalam organisasi tersebut. Peraturan menurut Max Weber yaitu aturan organisasi haruslah rasional, yang berarti bahwa aturan dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dan supaya organisasi dapat mengikuti segala hal yang terjadi. Maka setiap kegiatan operasional organisasi perlu dicatat. Yang kedua ada teori hubungan antar manusia. Teori hubungan antar manusia dipelopori oleh Elton Mayo pada tahun 1930-an. Teori tersebut menekankan pada pentingnya hubungan sosial yang disebabkan karena hubungan manusiawi atau interaksi. Juga pada perhatian terhadap pegawai dan proses kelompok yang terjadi di antara anggota organisasi. Semua itu tentunya memerlukan sebuah proses. Proses komunikasi yang efektif adalah hal yang dibutuhkan. Hubungan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan
dengan bawahan dan antara bawahan dalam suatu organisasi akan membentuk iklim komunikasi yang baik. Hal ini sangat berpengaruh besar dalam menjembatani terciptanya peningkatan semangat kerja dan produktivitas pegawai di dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah teori kepemimpinan Likert. Teori kepemimpinan Likert adalah suatu proses mempengaruhi untuk mengarahkan orang lain agar mengerahkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Francis Likert dari Universitas Michigan menyatakan gaya kepemimpinan yang berlandaskan pada hubungan antara manusia melalui hasil produksi dari sudut pandang manajemen yang kemudian dikenal dengan 4 System Theory atau 4 sistem kepemimpinan menurut Likert. Ada 4. Jadi yang pertama, sistem autokratis eksploitif. Pada sistem autokratis eksploitif ini, pemimpin membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintah para bawahan untuk melaksanakan standar dan metode pelaksanaannya juga secara kaku ditetapkan oleh pemimpin. Komunikasi yang dilakukan satu arah ke bawah atau top down itu memiliki ciri-ciri autokratis eksploitif. Yang pertama, pimpinan menentukan keputusan. Yang kedua, pimpinan menentukan standar pekerjaan. Yang ketiga, pimpinan menetapkan ancaman dan hukuman. Yang keempat, komunikasi top down. Nah, ciri-ciri yang kedua itu sistem autokratis paternalistik. Pada sistem ini, pimpinan tetap menentukan perintah-perintah tetapi memberi bawahan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Berbagai fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam batas-batas dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemimpin mempercayai bawahan sampai tingkat tertentu, memotivasi bawahan dengan ancaman atau hukuman, tetapi tidak selalu, dan memperbolehkan komunikasi ke atas. Ciri dari sistem autokrasi paternalistik ini atau otoriter bijak antara lain, yang pertama, pimpinan percaya pada bawahan. Yang kedua, motivasi dengan hadiah dan hukuman. Yang ketiga, adanya komunikasi ke atas, mendengarkan pendapat dan ide. Yang dimaksud komunikasi ke atas itu yaitu di mana bawahan bisa untuk berkomentar atau menyampaikan pendapat yang menyangkut tentang organisasi yang dianggap penting untuk memajukan organisasi tersebut. Jadi tidak berdasarkan hanya pimpinan saja, tapi bawahan juga boleh berpendapat. Dan kita sebagai pimpinan, kita harus mendengarkan apa pendapat dari bawahan tersebut. Jika memang ide yang disampaikan atau gagasan yang disampaikan itu memiliki makna dan berpengaruh besar bagi organisasi, maka pimpinan bisa saja untuk mengambil gagasan tersebut untuk memajukan organisasi. Nah, yang ketiga itu terdapat sistem konsultatif. Itu pimpinan mempunyai kekuasaan terhadap bawahan yang cukup besar. Pemimpin menggunakan balasan insentif untuk memotivasi bawahan dan kadang-kadang menggunakan ancaman atau hukuman. Komunikasi dua arah dan menerima keputusan spesifik yang dibuat oleh bawahan. Ciri-ciri sistem konsultatif antara lain komunikasi dua arah. Yang kedua, pimpinan mempunyai kepercayaan pada bawahan. Yang ketiga, pembuatan keputusan dan kebijakan yang luas kepada tingkat atas ya. Dan yang keempat itu ada sistem partisipatif. Sistem partisipatif itu sistem yang paling ideal menurut Likert tentang cara bagaimana organisasi seharusnya berjalan. Tujuan-tujuan ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Pimpinan mempunyai kepercayaan
kepercayaan sepenuhnya terhadap bawahan. Menggunakan insentif ekonomi untuk memotivasi bawahan dan komunikasi dua arah dan menjadikan bawahan sebagai kelompok kerja. Ciri-ciri sistem partisipatif antara lain yang pertama tuh teamwork, yang kedua adanya keterbukaan dan kepercayaan pada bawahan, yang ketiga komunikasi dua arah atau top down atau bisa juga and bottom up. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya. See you.